Kenapa banyak anak umur 20-30-an tahun itu merasa hidupnya berat, pusing, tertekan? Padahal harusnya masa-masa itu adalah masa-masa paling produktif, masa-masa paling eksploratif, dan masa-masa paling enjoyable. Gue akan bahas 3 hal yang selama ini bikin teman-teman itu merasa stres dan tertekan. Padahal 3 hal ini tuh nggak ada salahnya, cuman kadang-kadang pemikiran kita keliru aja. Nama gue Gio Rando dan dari umur 15 tahun gue sudah banyak mengalami jatuh bangun di hidup gue. Mulai dari bangkrut, di drop out, bisnis gue kebakaran. That's why di video ini gue akan kasih kalian reality check yang sudah gue pelajari selama jatuh bangunnya hidup gue. Semoga video ini bisa menampar kalian untuk kalian kembali ke realita. Anak zaman sekarang selalu nyari yang namanya work and life balance. Padahal work-life balance itu maksudnya apa? Apakah artinya 8 jam kerja, 8 jam tidur, 8 jam me time? Apakah se-balance itu atau seadil itu? Kedengarannya balance, tapi sebenarnya nggak realistis. Analoginya kayak kita mau masak nasi goreng. Bayangin kalau lu masak nasi goreng, komposisinya adalah 1 piring nasi, 1 piring kecap, 1 piring telur, 1 piring garam. Kira-kira jadi nggak tuh nasi gorengnya? Kedengarannya balance, semuanya sama rata, tapi rasanya pasti nggak bakalan enak. Balance dalam hidup itu sama kayak masak, tergantung komposisinya. Dan komposisi itu ditentukan musim hidupnya lu. Ada musimnya lu harus kerja 12 jam di awal karir lu. Tapi nanti ketika lu makin jago, mungkin lu cuma butuh 4 jam untuk menyelesaikan kerjaan-kerjaan lu, lalu bisa melakukan hal-hal lainnya. Jadi jangan terjebak sama angka 8 jam, 8 jam, 8 jam. Hidup ini tergantung komposisinya. Dan komposisi inilah yang bikin hidup lu menarik. Dan komposisi ini bukan sebuah rumus yang bisa lu temukan sekali lalu lu pakai seumur hidup. Karena di setiap musim hidup lu, komposisinya akan berbeda. Banyak anak zaman sekarang, kalau mereka kerja kantoran, mereka akan bilang, oh gua ini corporate slave atau budak korporat. Padahal mereka nggak mengerti apa yang mereka bicarakan. Seakan-akan bekerja itu adalah pekerjaan yang sangat jahat dan terpaksa. Padahal pekerjaan itu seharusnya menjadi dignity kita atau harga diri kita. Coba deh teman-teman, ketika kenalan sama orang baru, pertama pasti ditanya namanya siapa. Tapi setelah itu, biasanya kita akan ditanya, sekarang kesibukannya apa? Atau kerjanya apa? Gak pernah tuh orang tanya, gelarnya apa? Atau duit di rekeningnya berapa? Kenapa? Karena pekerjaan kita atau kesibukan kita itu menentukan harga diri kita. Karena itu menentukan seberapa besar kontribusi kita kepada society. Sedangkan kalau kita budak, kita itu nggak punya dignity. Kita itu nggak punya harga diri. Budak pada zaman dahulu adalah sebuah properti. Jadi kita tidak dilihat sebagai manusia, tapi kita dilihat sebagai sebuah barang. Gak punya hak, gak punya keinginan, gak bisa minta, dan gak bisa semuanya. Jadi kalau kamu disuruh berdiri 24 jam, ya kamu berdiri 24 jam. Sama seperti barang-barang yang ada di rumah kamu. Sekarang lu kerja masih dapat karir, dapat BPJS, dapat gaji, dapat tunjangan, dapat bonus. Itu artinya bukan budak. Jadi jangan memakai kata-kata yang lu nggak mengerti artinya apa. Jadi kerjaan itu adalah tanggung jawab. Lu yang milih mau kerja di mana. Ini negara demokrasi, lu bisa memilih. Tidak ada yang memaksa lu untuk kerja apa. Kalau lu nggak suka, keluar aja. Tapi jangan menerima semua benefit, tapi bilang kalau kalian itu budak. At the end of the day, kerjaan itu adalah karir lu, karir yang lu bangun untuk kehidupan lu sendiri. Jadi nggak usah disalah-salahin ke orang lain dan menyebut kalau kita ini budak korporat, padahal itu hanya alasan untuk lu mengeluh. Yang ketiga, biasanya teman-teman pada suka bilang, aduh gua lagi quarter life crisis. Padahal istilah ini tuh baru populer tahun 2000-an. Karena zaman dulu namanya sebenarnya adalah midlife crisis. Kenapa midlife crisis? Karena dulu waktu zaman perang, angka harapan hidup manusia itu cuma 40-50 tahun. Jadi umur 25 itu dianggap pertengahan hidup. Kalau lu belum jelas mau ngapain, lu belum tahu menikah sama siapa, lu keburu mati. Tapi sekarang
Rata-rata angka harapan hidup di Indonesia adalah 70-80 tahun. Artinya kalau lu umur 25 tahun, lu masih punya banyak waktu. Gak ada yang harus dikrisisin. Lu bisa gagal 20 tahun dan umur lu baru umur 45 dan masih punya 30 tahun lagi untuk hidup. Jadi kenapa harus kalian pusingin quarter life crisis? Gue kasih contoh. Mama mertua gue gak pernah olahraga seumur hidupnya. Tapi tiba-tiba umur 50 tahun dia pindah karir menjadi instruktur yoga. Kelihatannya terlambat, kelihatannya gagal. Tapi di waktu yang singkat, sekarang murid-muridnya itu adalah artis-artis papan atas di Indonesia. Nah, buat teman-teman, gak harus takut terlambat, gak ada yang dikejar, gak harus sukses di usia muda. Hidup ini hidup kita, bukan hidup orang lain. Jangan ngiri sama orang lain, lalu pakai alasan, gue lagi krisis nih. Jadi daripada kebanyakan overthinking, udah keep moving, explore your life, it's your life, bukan hidupnya orang lain. Lu yang tentukan lu mau apa, cobain, gagal, cobain lagi, gagal, cobain lagi, sampai akhirnya lu menemukan siapa diri lu sebenarnya. Jadi di video ini kita belajar kalau balance itu tergantung komposisi dan komposisi tergantung musim hidup lu. Yang kedua, kita belajar kalau kerjaan memberikan lu harga diri atau dignity. Yang ketiga, kita juga belajar kalau sebenarnya hidup kita ini masih panjang, kita masih bisa mencoba, gagal, dan gak kenapa-kenapa. Karena ini adalah hidup kita. Tiga hal ini tuh ngomongin tentang perspektif. Perspektif itu kayak kacamata kita. Bayangin kalau lu pakai kacamata hitam setiap hari. Semua yang lu lihat akan terkesan rada hitam. Dengan benerin perspektif lu, terutama di usia muda, lu bisa melihat hal-hal yang lebih baik. Daripada sibuk bandingin diri sama orang lain, sibuk ngiri sama orang lain, sibuk ngejulitin orang lain, lu bisa fokus untuk melihat apa yang baik untuk hidup lu di masa yang akan datang. Ingat, sesuatu yang diulang-ulang terus kadang-kadang kelihatan seperti sebuah kebenaran. Work-life balance, corporate slavery, quarter life crisis, ini diulang terus sama semua orang di sekitar lu sampai lu merasa kalau ini adalah sebuah kebenaran. Jangan ukur hidup lu dengan penggaris orang lain. Setiap orang punya penggarisnya masing-masing. Yang lebih penting, apakah hidup lu hari ini udah lebih baik sedikit daripada hidup lu kemarin? Apakah perspektif lu hari ini sudah lebih baik daripada perspektif lu kemarin? Tentukan penggaris lu sendiri, ini hidup lu, bukan hidupnya orang lain. Nama gue Giorando, thank you udah nonton video ini. Semoga video ini menampar lu untuk kembali ke realita. See you in the next video.